Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Anda sekalian. Hari ini, tepat di tanggal 12 Februari tahun 2022, saya sedang berada di kota Bukit Tinggi. Dan kali ini saya akan mencoba meliput tentang lubang Jepang dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Iki sebagai reporter. Kemudian ada Safira Ramarani sebagai videografer, Rifdatul Husni dan Andra sebagai fotografer. Kemudian ada juga Sylvia Fadila yang memiliki jabatan sebagai notalen atau penulis dari makalah yang disimpulkan untuk kelengkapan video dokumenter ini. Mari kita lihat lubang Jepang untuk kali ini. Baiklah, di sini kita akan mendengarkan narasumbernya yang akan menjelaskan beberapa denah lubang Jepang tersebut. Satu terowongan. Fungsi dan gunanya oleh Jepang yang 6 ini namanya ruang amunisi, gudang senjata. Ruang makan Romusa, 1 ruang sidang, 12 kamar tidur tentara Jepang. Di dalam juga terdapat penjara sama dapur. Tapi mohon maaf, dapur ini jangan dikira dapur masak ya. Dapur ini dapur pembantaian atau penyiksaan. Jadi kalau ada orang tua kita yang tidak sanggup bekerja atau yang lapar, mereka dibawa ke dapur. Sampai di dapur mereka nggak dikasih makan. Tapi mereka disiksa, ditidurkan di atas meja karena dalamnya ada 2 meja. Setelah itu dibunuh, mereka sudah mati jadi mayat. Mayat dibuang sini, ada lubang buang mayat. Jadi dapur ini cuma dapur tipu muslihat. Kalau panjang lubang Jepang yang ada di sini dibuka oleh pemerintah tempat itu 1,470 meter. Kalau lubang Jepang yang ada di kota Bukit Tinggi panjangnya 6,5 kilo. Bahkan lubang Jepang ini bisa tembus di bawah Jam Gadang, Benteng Berdekok, Pasar Atas. Jadi kota Bukit Tinggi rata-rata semuanya lubang Jepang ya. Tapi yang dibuka cuma ada di sini 1.470 meter. Dan lubang Jepang dilengkapi ada 7 ventilasi udara. Jadi kalau adik-adik masuk jangan cemas kehabisan oksigen. Udara lebih dingin, lebih sejuk di dalam kayak ada AC. Kalau fungsinya yang 2 ini tempat mereka bunuh diri. Nah saya mau tanya, sejarah sekarang nggak tercantum. Bunuh diri ala Jepang tahu namanya harakiri. Jadi bunuh diri ala Jepang itu namanya harakiri. Karena Jepang bertangkap musuh, Jepang bisa melarikan diri sampai ujung pintu mereka terjun ke ngarai sedalam 45 meter. Karena Jepang tadi lebih baik mati bunuh diri daripada mati ditangkap musuh. Karena masih terhormat seperti itu. Dan ini pintu penyergapan. Di bawah ini 4 meter jalan raya. Jadi kalau ada penduduk Bukit Tinggi jalan di bawah, kelihatan sama Jepang di atas, ditangkap. Dimasukkan di ruang sidang, dikorek informasi, setelah itu dibunuh, dilarang kerja atau dilepas. Jadi yang bekerja sini bukan orang Padang. Mereka dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Maksudnya untuk tutup rahasia. Sebab kalau orang Padang kerja sini, mereka keluar akan bisa bongkar rahasia, berkomunikasi dengan bahasa setempat. Tapi kalau orang Jawa, Sulawesi, Kalimantan mereka keluar, mereka nggak bisa berbicara bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kita dulu belum bersatu. Kita masih memakai bahasa daerah masing-masing. Dan ini pintu utama, awal penggalian lubang Jepang mulai dari sini ya. Bukan yang ini, tempat turun tangga nanti. Ini dulu kecil sebesar badan. Ini sudah diperbesar tahun 84 dari sini 86 sebagai pintu objek wisata. Dan inilah pintu penghubung yang tembus ke Jam Gadang, Benteng Berdekok, Pasar Atas, Kota Bukit Tinggi. Baiklah, di sini kita akan melihat dalam dari lubang Jepang tersebut dan bagaimana cara orang Jepang tersebut menaiki ke atas. Jadi kalau ada pesawat musuh, Jepang itu merangkak dari lampu merah naik ke atas, sampai di atas mereka turun merosot. Karena dulu nggak pakai tangga ya, kecil sebesar badan. Bahkan lubang Jepang, semen yang kita lihat ini sudah nggak asli. Aslinya dulu semuanya tanah. Jadi fungsinya di semen untuk menjaga gempa. Waktu gempa di Sumatera Barat tahun 2009 yang mana pusatnya di Pariaman, besar gempanya 7,2 skala Richter. Lubang Jepang ini sedikit pun tidak runtuh ya. Kalau kota Padang mungkin nggak bisa kita kira lah. Lulu lantah banyak maka ribuan manusia. Di sini kita akan mendengarkan keadaan Bang ketika mereka ingin bunuh Jadi diri. bunuh diri ala Jepang itu namanya harakiri. Seandainya Jepang mau ditangkap musuh, Jepang bisa melarikan diri sampai ujung pintu mereka terjun ke ngarai sedalam 45 meter. Ujung sana sudah namanya Ngarai Siano.
amunisi gudang senjata yang pertama. Di dalam Lubang Jepang kan ada 6 buah ruang amunisi atau gudang senjata. Kalau kita masuk ke ujung sana, belok kiri, inilah yang tembus ke pusat kota Bukit Tinggi, Jam Gadang, Pasar Atas, Benteng Perdekok. Tapi yang di ujung sana belum dibuka kalau kita masuk merangkak karena masih asli sebesar badan. Jadi yang dibuka oleh pemerintah setempat cuma panjang 1,47 meter, 70 meter yang ada di sini. Jadi 1.470 meter yang dibuka sebagai objek wisata. Selebihnya yang panjang 4,5 belum dibuka. Karena kalau dibuka, ventilasi yang tembus ke Jam Gadang itu nggak ada. Tapi kalau lubang Jepang yang ada di sini, semua ventilasi tembus ke Ngaresyano. Jadi makanya udara sejuk dingin karena ventilasi udaranya melalui Ngaresyano. Dan lubang Jepang sebelum disemen yang saya sudah ceritakan tadi, dulu aslinya seperti ini, tanah. Ini asli lubang Jepang ya, semuanya tanah, pasir putih, nggak cadas, nggak batu, nggak karang, semuanya pasir putih. Jadi kuatnya pasir di sini, kalau hujan di atas, nggak pernah namanya lubang Jepang kebanjiran ya, atau masuk air. Jadi air tadi meresap ke dalam tanah ini lama-lama kuat. Jadi air tadi sebagai perekat lah tanah lubang Jepang. Makanya terjadi gempa tahun 2009, lubang Jepang ini nggak ada yang runtuh. Dan asli lubang Jepang dulu sebelum digali oleh pemerintah Bukit Tinggi, rata-rata lubang Jepang di Bukit Tinggi tingginya seperti ini karena Jepang kan pendek-pendek. Tahun 84 jalan kita sudah digali, fungsinya bagi pengunjung yang lebih 1,5 meter masuk ke lubang nggak merunduk ataupun nggak jongkok. Jadi gunanya Jepang memerintahkan Romusa menggali pendek, fungsinya seandainya ada musuh Jepang masuk ke dalam, musuh Jepang tadi otomatis akan merunduk masuk karena musuh Jepang orangnya tinggi-tinggi kayak Inggris, Belanda sama Amerika. Jadi yang namanya sekutu. Jadi seandainya musuh Jepang masuk, otomatis mereka akan merunduk, nggak leluasa. Makanya dibikinlah lubang Jepang ini pendek. Ayo, pertengahan 2022 di sini akan dibikin bioskop. Gunanya bioskop untuk memutar film sejarah. Bagaimana penggalian lubang Jepang orang tua kita dulu akan diputarlah filmnya di sini nanti. Bahkan lubang Jepang bukan bioskop saja akan dibangun. Di sini nanti akan dibangun 4 kafe. 2 musola, 2 toilet, ada museum. Jadi setiap kamar nanti ada isinya. Fungsinya, kenapa pemerintah Bukit Tinggi ingin bangun seperti itu supaya lubang Jepang ini tambah lama, tambah ramai. Jadi kalau sekarang kan masih lorong-lorong aja, otomatis pengunjung nggak puas. Nanti kalau udah ada kafe, ada musola, ada museum, ada bioskop, otomatis lubang Jepang akan ramai. Nah, itulah rencana pemerintah Bukit Tinggi. Mudah-mudahan rencananya nggak gagal. Karena semua pembangunan lubang Jepang ini yang ada di Bukit Tinggi, objek wisata itu anggaran dari pusat APBN, bukan APBD. Karena untuk APBD mungkin lubang Jepang belum tercapai untuk dibangun. Karena untuk di semen ini aja udah lebih 1 M loh. Bagaimana kalau dia mau bikin seperti itu?